Tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran 1. Anak-anak, coba perhatikan gambar dan jawablah pertanyaan dari gambar berikut ini. 1. Apa komentar atau pendapat saat melihat gambar-gambar di atas? Gambar A menunjukkan kegiatan yang positif. Mereka bergotong royong untuk membersihkan jalan dengan melakukannya bersama-sama. Gotong royong akan menjadikan pekerjaan cepat selesai. Gambar B menunjukkan tindakan yang tidak patut dicontoh. Menebang pohon secara liar dapat membuat tanah longsor, merusak habitat makhluk hidup, dan sebagainya. Gambar C menunjukkan tindakan yang tidak baik, karena memburu burung dapat mengurangi populasi burung. Gambar D menunjukkan tindakan yang baik, yaitu seorang anak yang sedang membantu orang tuanya menanam pohon. Membantu orang tua adalah salah satu kewajiban seorang anak. 2. Gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam? Gambar yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam adalah gambar A dan gambar D. Karena pada gambar A terlihat bahwa mereka sedang kerja bakti membersihkan selokan, dan gambar D terlihat bahwa mereka sedang menanam pohon. 3. Gambar mana sajakah yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? Gambar yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam adalah gambar B dan C. Pada gambar B terlihat orang yang sedang melakukan penebangan liar, yang mana itu bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Lalu perilaku pada gambar C dapat mengurangi populasi dari burung itu. 4. Jelaskan perilaku dan kegiatan manusia yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Reboisasi adalah salah satu kegiatan manusia yang bisa berdampak positif terhadap lingkungan. Dengan melakukan reboisasi akan mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut. Melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Menjaga keanekaragaman satwa agar tetap lestari, mengurangi efek dari pencemaran udara dan global warming dan lain sebagainya. Sedangkan salah satu kegiatan manusia yang bisa berdampak negatif terhadap lingkungan adalah membuang limbah dan sampah sembarangan ke sungai. Membuang limbah dan sampah sembarang ke sungai ini akan mencemari air dan meracuni berbagai organisme air, menyebabkan banjir, dan apabila air yang terkontaminasi limbah dikonsumsi oleh manusia, maka akan timbul gejala-gejala yang bisa berbahaya untuk kesehatan manusia. Kita tahu betapa pentingnya lingkungan alam dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Sekarang kita jadi mengerti dan sadar bagaimana harus berperilaku terhadap lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam. Ayo, kita bersama-sama membaca bacaan berikut ini. Setelah kamu membaca bacaan dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem, selanjutnya lakukan latihan berikut. Lengkapilah peta pikiran berikut. Kegiatan yang dilakukan manusia bisa berdampak pada lingkungan. Apa maksudnya? Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungan?
1. Penebangan dan pembakaran hutan. 2. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. 3. Eksplorasi sumber daya laut. 4. Perburuan liar. 5. Perusakan terumbu karang. Apa arti penting lingkungan bagi manusia? Lingkungan sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup karena lingkungan merupakan daya dukung kehidupan. Oleh karena itu, makhluk hidup tidak akan bisa dipisah dari lingkungannya. Mengingat betapa besar ketergantungan kehidupan kita terhadap keberadaan sumber energi, maka sudah sepantasnya lah kita dapat berhemat. Kesadaran untuk berhemat energi harus dimulai dari diri sendiri dan sejak dini. Pelaksanaannya dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kesadaran dalam diri tumbuh dan perilaku kita sudah mencerminkan berhemat energi, mulailah kita mengajak orang lain untuk berhemat energi. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengajak anggota keluarga, teman-teman, hingga kepada masyarakat luas. Salah satu caranya dengan membuat poster hemat energi. Amatilah poster hemat energi berikut. Salah satu cara untuk melakukan penghematan energi adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Ayo kita manfaatkan bersama-sama barang-barang bekas. Hal itu bisa digunakan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak terpakai sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Kamu dapat membuat figura foto dari kardus, lampion dari botol plastik bekas, bunga dari sedotan atau hiasan dari kain perca, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah cara membuat bingkai poster dari bahan bekas. Membuat poster dan bingkai dari bahan bekas. Alat yang dibutuhkan: gunting, penggaris, pensil, lem kertas, plastik mika, dan kertas kado. Langkah-langkah pembuatan. Pertama, siapkan bahan dan peralatannya. Membuat poster tentang hemat energi dari bahan bekas. Buatlah pola bingkai sesuai ukuran yang diinginkan. Lapisi kardus dengan kertas kado dan gunakan lem untuk menempelkannya. Pasang plastik mika sesuai ukuran pola bingkai foto. Pasangkan penyangga foto di bagian belakang bingkai. Ayo kita baca teks bacaan berikut ini.
Setelah kamu selesai membaca teks bacaan yang berjudul Bijaklah Bermotor, apakah ada hubungannya sepeda motor dengan lingkungan? Hubungan sepeda motor dengan lingkungan adalah gas pembuangan dari sepeda motor sangat merugikan lingkungan sekitar dikarenakan gas pembuangan pada sepeda motor banyak mengandung karbon monoksida, karbon dioksida, timbal, dan kabut karbon. Kandungan dari gas buang sisa pembakaran tersebut dapat menyebabkan polusi udara yang akan sangat berbahaya apabila sampai terhirup. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.